Halo semua, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang model pembelajaran yang sangat menarik, yaitu model pembelajaran role playing. Di saat peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran, dengan model pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi, mengembangkan keterampilan sosial dan berkomunikasi, serta memecahkan masalah. Mau tahu lebih lengkap mengenai model role playing? Ayo simak video ini bersama-sama. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai dengan akhir, yang disajikan secara khusus oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru untuk merancang dan mengelola proses belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Model role playing adalah model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa, yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang dirancang oleh guru. Sintaks model role playing. Sintaks model role playing ini terbagi menjadi 9 fase. Fase pertama yaitu mengidentifikasi atau memperkenalkan masalah. Fase kedua yaitu memilih peserta bermain peran. Fase ketiga, mengatur setting ruang untuk bermain peran. Fase keempat yaitu menetapkan tugas pengamat. Fase kelima yaitu siswa bermain peran. Fase keenam yaitu mendiskusikan dan mengevaluasi kegiatan bermain peran. Fase ketujuh yaitu memerankan kembali peran yang sudah dievaluasi. Fase ke-8 yaitu mendiskusikan dan mengevaluasi kembali kegiatan bermain peran. Fase ke-9 yaitu berbagi pengalaman dan menghubungkan situasi dengan pengalaman yang ada. Dampak instruksional dari model role playing ini dapat mendidik siswa dalam beberapa hal. Yang pertama, menganalisis nilai dan perilaku masing-masing individu. Yang kedua, mengembangkan strategi dalam memecahkan masalah personal maupun interpersonal. Yang ketiga, mengembangkan rasa simpati terhadap orang lain. Sedangkan dampak pengiring dari model ini adalah siswa dapat memperoleh informasi tentang masalah sosial dan nilai. Siswa juga dapat mengungkapkan opini dengan nyaman, memiliki keterampilan berbicara, dan meningkatkan kemampuan bernegosiasi. Kelebihan dan kelemahan model role playing. Kelebihan dari model role playing diantaranya adalah: yang pertama, siswa bebas untuk berkreasi. Yang kedua, kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menjadi lebih mudah dan fleksibel. Sedangkan kelemahan dari model role playing diantaranya adalah: yang pertama, kegiatan pembelajaran memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi. Yang ketiga, siswa masih malu dalam berperan, sehingga masih membutuhkan peran guru sebagai fasilitator.
Kelompok kami akan mengimplementasikan model pembelajaran role playing dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan pokok bahasan exposition text di kelas 11 TKJ 2. Ayo kita simak videonya bersama. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, please. Before we start our lesson, let's pray. Done. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? Are you fine? Fine. Okay, now before we start our lesson, I take your attendance first. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan cek kehadiran. Oke. Andika Sanjaya. Uswatun Terbiar. Ahmad Dhani. Oke. Rehan Yoga. Yes, ma'am. Naila. Okay, student. Today we learn about exposition text. Jadi pelajaran hari ini kita akan menceritakan atau mempelajari atau berdiskusi tentang exposition text. Nah, sebelum ke exposition text, kita langsung dulu ke kelas objektif atau tujuan pembelajaran kita hari ini. First, you will know or identify the definitions or social function. Jadi, anak mem nanti akan mempelajari definisi dari exposition text, kemudian social function. After that, you will also know about types of exposition text, jenis-jenis dari teks eksposisi. Kemudian, we will also identify about generic structures and language features. Apa itu generic structure dalam exposition text? Atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya struktur teks. Dan juga language features, struktur kebahasaan dalam exposition text. Nah, materi-materi inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Okay, my students, I will give you one question. Do you know about exposition text? Apakah anaknya di sini ada yang tahu apa itu exposition text? Nah, ini masih bingung ya? Okay, number 2. Do you ever know about analytical exposition or category exposition? Ada yang tahu? Nah, sekarang yang ini pasti bakal tahu. Do you know about the viral situations in our environment? Ada yang tahu nggak apa hal yang viral sekarang di masyarakat kita? Tahu ya, banyak tahu. Ada? Oke. Setelah saya memberikan pertanyaan formatif kepada anak ibu tadi, nah kali ini ibu akan menjelaskan exposition text itu apa? What is the definition of exposition text? In English ya, a text that elaborates the tighter idea about the phenomenon surrounding. Jadi jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat atau argumen tentang suatu hal dengan cara yang logis. Anaknya pasti sering ada perdebatan tentang suatu hal atau berita yang fenomenal. Nah, hal yang Anda sampaikan kepada teman Anda atau berdiskusi di kelas itu bisa menjadi salah satu contoh dari exposition text. Okay, my students, after I explain about exposition text for you, setelah menjelaskan apa itu teks eksposisi, next I will ask you to making a role playing. Kita akan bermain peran. Nah, Mem mau kasih ide nih. Bagaimana kalau kita bermain peran, memilih kita temanya profesi tentang pekerjaan atau job. Bagaimana ada pilihan, misalnya Mem mau kasih pilihan
pekerjaan di rumah sakit, at the hospital, or kita nanti ke bank. Oke, ada yang lain? Oke, kayaknya sepertinya sudah kedengaran votingnya lebih banyak ke hospital. Jadi kita coba bermain peran menjadi dokter, menjadi resepsionis, security, dan yang lainnya di profesi hospital. Oke, after we have choose the role in playing, jadi kita sudah memilih tema tadi tentang job, profesi yang ada di rumah sakit. Sekarang Mem ingin menawarkan siapa anak Mem yang mau bermain peran menjadi beberapa profesi yang ada di rumah sakit. Oke, kita sudah memilih teman-teman yang akan bermain peran atau role playing di pekerjaan di hospital atau di rumah sakit. Nah, untuk teman-teman yang tidak bermain peran, tugasnya menjadi pengamat. Ya, apa tugasnya, Mem? Maka nanti anak Mem harus mereview sesuai tidak yang mereka aktingkan, yang mereka perankan sebagai dokter, sebagai farmasi dan lainnya. Oke, anak Mem paham ya? Jadi sekali lagi, yang menjadi pengamat mengamati gesture temannya apakah sesuai role playing. Oke, paham ya? Oke, setelah Anda tadi berdiskusi, kira-kira Anda memilih peran sebagai apa? Lola menjadi apa? Ya, menjadi perawat. Tasya become pharmacist atau apoteker ya. Dimas become doctors. Fatir menjadi pasien ya. Lanjut, kalau Anika jadi apa? Jadi resepsionis yang tamu. Dan Rehan menjadi security. Para pengamat sudah tahu paham peran kawannya masing-masing ya. Nanti dicatat untuk diobservasi. Good morning. Can I help you, sir? I want to meet the doctor. I have to test. How about you, sir? I have a fever. Enter to the room, please. Welcome to our hospital. Can you help me, sir? Yes, I have to test. Do you have ID card? With Animas, I will check your ID. Good morning, sir. You can sit here. Okay, thank you. Good morning, sir. Can I help you? Yes, I have to test. Let's see. Open your mouth. Oh, like that. Okay, sir. I will make you a prescription. Please take the medicine at the pharmacist. You can listen, sir. This is the prescription. Okay, sir. Wait, I will take the medicine. Itu tadi kita sudah menonton role playing dari teman kita. Kita kasih applause untuk teman kita. Oke, kita kembali ke tempat duduknya. Oke, tadi kita sudah menonton role playing teman kita. Sekarang Ibu minta yang teman-teman yang peran sebagai pengamat untuk berkomentar. Silakan. Oke, silakan Vela. Penampilan teman-teman sangat bagus. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Viola. Siapa yang lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, Zaki. Role playingnya bagus. Semoga kedepannya pakai kostum yang pas.
Oke, terima kasih Saki. Oke, tadi kita udah bermain peran, terus si pengamat udah ngasih komentar. Selanjutnya, Mem ingin kalian berbagi pengalaman ketika pernah berada di rumah sakit. Ada yang mau berkomentar? Oke, Raffles silakan. Ketika saya demam, saya berobat ke rumah sakit dan saya disuntik oleh dokter dan dikasih obat sembuh. Oke, my student, after we make a role playing, kita udah tadi bermain peran sebagai dokter, apalagi tadi sebagai farmasi, patient, security dan sebagainya. Ternyata begitu banyak pekerjaan yang ada di rumah sakit, hospital. Nah, kira-kira ketika Ana bermain peran itu, apakah bisa membuat kalian berempati kepada orang sekitar? Bisa. Ya, jadi kita merasa kayaknya kalau sakit itu harusnya berobatnya ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi ketika ada masalah dengan kesehatan, kita bisa berobat ke rumah sakit atau ke hospital. Oke, kita tutup dulu. Itulah kesimpulan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greeting to our teacher. Thank you, ma'am. Okay, thank you, students. Sit down, please.